Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pesantren Modern Nurul Ikhlas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, inilah podcast Kilas MPN TV. Podcastnya santri siaga jiwa raga. Salam hangat pemirsa. Kembali hadir bersama saya Bayu Hartendi, presenter podcast pada episode kali ini, yakni dengan tema BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas Nurul Ikhlas. Pada kesempatan kali ini, kita telah menghadirkan Kepala BLK Komunitas Nurul Ikhlas, yakni Bapak Dr. Randos Amril YMM. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama-sama kita di studio podcast Kilas MPN TV. Mari sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di podcast kami Pak. Ya. Nah, pada tema kita kali ini kami ingin membahas mengenai BLK Komunitas Nurul Ikhlas. Dan setelah kami telusuri, BLK ini telah hadir di Komplek Nurul Ikhlas ini dan telah melakukan pelatihan kerja. Tetapi pemirsa ingin tahu nih Pak, BLK ini apa? Baik, BLK Komunitas itu adalah salah satu program dari Kementerian Tenaga Kerja untuk membuka balai latihan kerja di komunitas-komunitas seperti di pondok pesantren, organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam mengentaskan pengangguran, Kementerian Tenaga Kerja itu sebenarnya program terdahulu sudah banyak BLK milik pemerintah. Dan itu mungkin belum mencukupi untuk mengurangi yang namanya pengangguran atau membuka lapangan kerja baru. Maka sejak tahun 2017, maka pemerintah membuka BLK Komunitas. Dengan cara pemerintah melalui Kemenaker itu membangunkan BLK Komunitas di pesantren-pesantren yang telah terpilih, kemudian juga melengkapi sarana-sarananya, kemudian juga memberikan paket untuk pelatihan. Nah, BLK ini bisa kita temukan di mana aja nih Pak? Ya, jadi kalau BLK Komunitas itu kebetulan ya banyak kita temukan di pesantren. Dan juga di organisasi kemasyarakatan. Kalau sampai saat ini di Indonesia itu BLK Komunitas yang telah didirikan sejak tahun 2017 itu berjumlah lebih kurang 2000 BLK Komunitas. Kalau di Tanah Datar itu kita ada 5 sebenarnya. Tanah Datar ada 5. Nah, BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini udah berdiri di pondok pesantren ini sejak kapan, Pak? Ya, jadi setelah kita mendapat memajukan proposal, kita mulai membangun BLK Komunitas tahun 2020. Nah, alhamdulillah itu di awal 2021 sudah selesai. Dan kemarin kita juga sudah selesai melaksanakan pakai pelatihan pertama, angkatan pertama. Kemarin nih Pak Bayu menelusuri BLK ini kan mempunyai cabang latihan-latihannya. Terkhusus di BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini arah komunitasnya kemana tuh Pak? Oh ya, itu mungkin maksudnya kejuruannya. Kejuruannya. Jadi kita waktu mengajukan untuk membuka BLK Komunitas, kita disuruh pilih. Itu disesuaikan dengan potensi daerah. Nah, jadi kita untuk BLK Komunitas Nurul Ikhlas, itu setelah kita konsultasikan dengan Bapak Pimpinan, nah karena daerah kita ini daerah Padang, dekat dengan Padang Panjang, dekat daerah wisata, maka kita lebih bagus mengembangkan adalah untuk seni kuliner. Ya, karena seni kuliner ini prinsipnya salah satu itu bisa menghasilkan. Nah, kalau kita memilih yang lain, misalnya seperti kita pilih untuk bidang komputer, mungkin kita perlu menambah biaya operasional. Nah, maka kemarin dengan Bapak Pimpinan prinsipnya salah satu, kalau bisa BLK ini jangan menambah beban baru pondok. Kalau bisa membantu beban pondok. Nah, maka diharapkan nanti BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini itu bisa menghasilkan dan bisa juga berperanlah dalam perekonomian pondok ini. Nah, untuk BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini sudah menghasilkan angkatan pertama nih Pak. Ya. Jadi produk yang dihasilkan apa aja nih Pak? Ya, jadi kita kan seni kuliner.
Nah, sebenarnya seni kuliner itu banyak subnya. Karena keterbatasan dan mungkin karena baru 1 tahun kemarin, kita punya instruktur baru hanya satu, yaitu di sub kuliner yang namanya komis pastry. Maka komis pastry atau bahasa lainnya itu adalah pembuatan kue-kue kering dan kue-kue basah. Nah, jadi untuk sementara kita hanya melaksanakan pelatihan itu. Ya, memang ada tambahan yang didapatkan dari instruktur tentang barista karena kita juga dibantu alat. Maka dalam pelatihan kita itu kita pluskan dengan barista. Nah, dan juga ke pelatihan kita setelah kita pelajari, karena ini sifatnya nanti untuk bagaimana para tamatan pelatihan ini bisa bekerja atau buka lapangan kerja, maka kita gandeng dengan adanya materi kewirausahaan. Nah, jadi ini kan di BLK mempunyai angkatan nih Pak. Kalau seandainya kedepannya ada yang ingin daftar ikut pelatihan di BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini gimana caranya Pak? Ya, jadi kebetulan kita kan sudah selesai angkatan pertama. Setelah kita selesai secara pelaksanaan dan secara administrasi pelaporan, maka alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan untuk angkatan kedua. Nah, ya karena kita mendapatkan paket pelatihan yang nilainya dari Kemenaker itu untuk satu paket itu untuk 16 orang peserta itu ada angkarnya 50 juta. Nah, jadi syarat yang pertama kita membuka itu tayangkan dulu kita di Sisnaker, ya, sistem tenaga kerja. Nanti para peserta bisa mendaftar online di situ. Dan juga kita di sini kan tidak semua masyarakat bisa ngerti dengan online. Kita juga buka pendaftaran manual, tapi kita bantu nanti tentu kita buatkan akun mereka untuk mendaftar secara online. Jadi masyarakat bisa mendaftar langsung ke kita. Tapi nanti kita bantu untuk mengonline kan. Atau mereka juga buka sendiri bisa daftar langsung. Karena data terkumpul nanti. Berarti kalau mau buka ataupun daftar sendiri, websitenya itu Sisnaker? Ya, Sisnaker. Jadi kita tinggal unduh aplikasi Sisnaker. Itu cari sana, nanti ada beberapa kelompok, ada pelatihan. Pelatihan, lihat kelompoknya. Kebetulan kelompok kita itu pariwisata. Nanti pariwisata itu ada lagi nanti seni kuliner. Nanti dilihat di sana. Kalau udah nampak nanti akan tayang di situ, dibuka untuk seni kuliner di BLK Nurul Ikhlas. Dan itu gratis. Ya, pendaftaran gratis, kemudian pelaksanaan juga gratis. Siap. Jadi untuk mendaftar BLK kuliner ini bisa diunduh atau mendaftar di aplikasi Sisnaker. Betul. Dan untuk angkatan selanjutnya apakah akan dibuka nih Pak? Ya, jadi kita baru saja dapat kabar baik bahwa kita mendapat untuk paket angkatan kedua dan kita langsung bergerak, dan hari ini kebetulan ya pas juga dengan acara ini ya kita mulai buka untuk angkatan kedua. Ya, jadi memang kita dalam proses untuk tayang di Sisnaker. Mungkin hari ini belum tayang, insya Allah besok bisa tayang, bisa dilihat di situ. Nah, nanti peserta yang diterima itu hanya 16 orang. Jadi walaupun pendaftarnya berapa, tahapan berikutnya setelah mendaftar itu nanti kita panggil untuk seleksi. Jadi seleksi secara langsung bertatap muka nanti dengan kami, tim seleksi, tim rekrutmen ya. Nanti baru kita tentukan untuk yang diterima itu 16 orang. 16 orang. Kalau udah jadi peserta BLK ini fasilitas yang bisa didapatkan apa aja tuh Pak? Ya, jadi kalau sudah lulus dalam seleksi dan sudah terdaftar menjadi peserta pelatihan kita, yang pertama peserta itu akan mendapatkan fasilitas modul pelatihan, kemudian alat tulis pelatihan, kemudian ya termasuk juga baju kaos, baju pelatihan, dan juga akan diberi uang transport. Uang transport, kemudian juga akan diberi uang konsumsi. Berarti selain mendapatkan keterampilan di dalam komunitas ini juga mendapatkan fasilitas yang lengkap berarti Pak ya. Jadi perlu saya sampaikan di BLK pada umumnya itu berbeda dengan mungkin kursus-kursus lain, kursus membuat kue segala macam. Kenapa? Karena di BLK itu pelatihannya itu harus namanya PBK. PBK itulah pelatihan berbasis kompetensi. Jadi peserta itu harus kompeten. Dan mereka harus punya, maka instruktur kita punya kurikulum. Jadi ada kurikulumnya, ada nanti ujiannya, malah sampai nanti ada UJK-nya, ujian untuk tingkat nasionalnya.
sehingga nanti mendapatkan sertifikat yang bisa diakui oleh nasional untuk mungkin untuk melamar kerja atau untuk yang lain-lain. Oh, lalu Pak, syarat untuk menjadi peserta BLK ini apa aja Pak? Ya, syarat yang pertama, kalau dari segi syarat yang pertama itu karena tadi saya sampaikan di awal, program BLK dan BLK komunitas ini kan lebih kepada untuk mengurangi orang yang tidak bekerja. Maka syarat pertama tidak bekerja. Artinya tidak sedang kuliah atau tidak sedang bekerja. Nah, itu syarat pertamanya. Nah, ya maksudnya bekerja tetap ya. Kalau kerja harian itu boleh-boleh aja lah. Nah, kemudian juga sebenarnya yang syarat yang berikutnya itu nanti ada fotokopi, ada KTP ya. Jadi jelas domisilinya. Kemudian nanti ada mengisi formulir. Nah, sebenarnya juga disyaratkan usia sebenarnya kemarin 18 sampai 35 tahun. Tapi setelah kita konsultasikan untuk seni kuliner mungkin batas bawahnya aja. Oh, batas bawahnya aja. Ya, batas bawahnya aja yang ada, batas atas itu mungkin asal masih sehat, kuat, insya Allah masih bisa kita terima. Dan ada keinginan untuk menambah keterampilan juga ya. Nah, di dalam pelatihan ini kan nanti pasti dibantu dengan instruktur nih Pak. Untuk BLK Komunitas Nurul Ikhlas ini instrukturnya dari mana nih Pak? Ya, jadi instruktur itu adalah dari kalangan pondok kita sendiri yang telah kita kirim untuk mendapatkan pelatihan sebagai instruktur. Jadi alhamdulillah kita telah mengirim kemarin 1 orang, saudari Suci Wulandari ya, untuk mendapatkan pelatihan instruktur di Medan selama 47 hari. Dan alhamdulillah sudah lulus dan sudah mendapat sertifikat sebagai instruktur. Maka untuk sekarang ini kita baru memiliki 1 instruktur untuk sub kejuruan seni kuliner. Dan insya Allah ke depan ya kita akan selalu memantau, kita akan mengirim lagi instruktur untuk sub yang lain dari seni kuliner ini. Itu. Nah, ini pertanyaan yang pamungkas nih Pak. Bahwa BLK ini kan berdiri di dalam kawasan pondok, dan di dalam pondok itu ada 4 sekolah yang berada dalam pondok. Manfaat BLK bagi sekolah masing-masing ini apa nih Pak? Ya, itu bedanya BLK komunitas dengan BLK yang umum, BLK yang ada pemerintah. Kalau di BLK umum syaratnya yang tadi tuh, mereka tidak bekerja umur sekian. Nah, tapi di BLK komunitas kita juga buat program kerjasama dengan pihak sekolah. Kita kemarin sudah MOU untuk melatih santri-santri kita ya dengan keterampilan-keterampilan. Maka kita di BLK itu kita bikinkan paket-paket pelatihan. Ya, setelah kita hitungkan berapa mungkin biaya bahan segala macamnya, maka nanti silahkan sekolah pilih paket mana untuk minggu ini pada siswanya. Nah, kita siap. Jadi kita di BLK siap dengan sarana prasarana, siap dengan instruktur, dan juga siap dengan bahan. Karena untuk bahannya memang kita yang belikan. Jadi untuk sekolah, ya kita berharap ya ini seperti kata Pak Pimpinan kepada saya, kalau bisa sebelum tamat anak kita itu udah pandai. Nah, jadi mulailah mungkin kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP-nya, silakan aja bikinkan program. Kita tidak usah banyak-banyak, mungkin minggu ini dua kue. Karena saya lihat kue yang dibuat di BLK kita atau Kemis Pastri ini adalah kue kekinian. Ya, artinya kue-kue yang memang letaknya itu di tempat-tempat yang mahal, bukan kue pasaran gitu. Berarti ketika sudah menjadi santri Nurul Ikhlas, ada kesempatan untuk belajar di BLK ini? Iya, betul. Karena namanya BLK Nurul Ikhlas. Sebab kedepannya BLK ini akan dihibahkan menjadi Nurul Ikhlas. Nah, kalau udah jadi Nurul Ikhlas, berarti Nurul Ikhlas yang ngolah sendiri. Nah, tentu kita nanti diharapkan menjadi BLK yang mandiri dan profesional. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi tadi kan Bapak nyampaikan BLK Nurul Ikhlas ini akan dibuka untuk angkatan kedua. Kapan mulai buka pendaftaran ini Pak? Ya, insya Allah kita akan kita mulai tayangkan di Sisnaker. Kita rencanakan tanggal 2 sampai tanggal 10 November itu masa pendaftaran. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 13 itu seleksi. Dan kemudian nanti kita rencanakan tanggal 15 November sampai tanggal 10 Desember itu dengan durasi sebanyak 160 jam pelatihan atau selama lebih kurang 20 hari ya. Itu pelatihan akan dilaksanakan.
Dari tanggal 16 sampai tanggal 15 sampai tanggal 10. 10 Desember. Oke. Baiklah permisa, inilah pembahasan kita mengenai BLK Komunitas Nurul Ikhlas. Ketika permisa mendaftarkan anak-anaknya untuk belajar di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, itu secara tidak langsung nantinya anak-anak juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang ada di BLK Nurul Ikhlas. Dan satu hal lagi, BLK Komunitas Nurul Ikhlas akan membuka pelatihan angkatan kedua, yakni mulai tanggal 2 November hingga 10 November 2021. Dan jangan lupa mendaftar di Sisnaker. Terima kasih Pak telah hadir di studio kami, dan mudah-mudahan BLK Komunitas Nurul Ikhlas selalu memberikan kontribusi yang terbaik untuk para kaum milenial, terutama yang ingin belajar di bagian kuliner ini, Pak. Ya, mudah-mudahan. Sama. Terima kasih pemirsa, mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.